لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, wabil khusus Bapak Camat Kecamatan apa? Banjaran Kabupaten Cikampek Kabupaten Majalengka. Mohon maaf. Semoga Allah berikan panjang umur dan kemudahan urusan. Amin. Keberkahan kepada beliau dalam memimpin pemerintahan Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. Kemudian wabil khusus Bapak para kiai, para ulama, para ajengan, dan utamanya Bapak Ketua Majelis Ulama Kecamatan Banjaran Bapak Kiai Maudi, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri serta anak-anak santri baik putra maupun putri, hafizahumullah. Amin. Amin. Hafizahumullah. Amin. Barakafikumullah. Amin. A'azzakumullah. Amin. Alhamdulillah, di malam hari yang dingin dan cerah ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi taufik untuk bersama-sama
mengikuti menghadiri majelis wali santri. Semoga hadir kita di majelis ini diterima dan diberkahi oleh Allah. Amin. Semoga pesantren yang alhamdulillah kita rintis dan sudah mulai ini, pesantren Al-Fatah Anta As-Salam. Apa bedanya Anta Salam dan Anta As-Salam? Bedanya ya yang satu diwaca wasol, yang satu diwaca fasol. Semoga pesantren ini senantiasa dijaga dan tambah dimakmurkan dan diberkahi oleh Allah. Amin. Diberi keberkahan dan kemudahan semua urusannya. Amin. Diberi keberkahan untuk santri-santrinya. Diberi keberkahan untuk ustaz-ustazahnya. Dan diberi keberkahan untuk siapa saja yang memikirkan dan membantunya. Amin. Khususnya Bapak Haji Anta dan keluarganya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini, hari ini kita sudah berada di bulan Jumadil Akhir. Benar? Nggih. Kita di Jumadil Akhir. Yang kalau bulan Masehi adalah bulan Januari 2024. Di hadapan kita sekurang-kurangnya ada dua agenda besar. Yang pertama, bahwa kita bersama-sama akan menghadapi pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD Pusat, dan juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Itu di dalam Bahtul Masail para ulama, para kiai, termasuk para kiai, para ulama dari Nahdlatul Ulama maupun dari Majelis Ulama Indonesia, itu disepakati bahwa Nasbul A'immah, mengangkat atau memilih pimpinan, itu adalah perkara yang wajib. Mengapa? Karena tidak bisa dibayangkan orang satu negara kumpul lalu tidak ada pimpinannya. Lalu bagaimana kira-kira melaku sakar PDW semuanya? Tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu, para ulama, para kiai, para ajengan di dalam fatwanya itu menyatakan bahwa Nasbul A'immah, memilih atau mengangkat pimpinan itu perkara yang wajib. Oleh karena itu, bagaimanapun nanti pada tanggal 14 Februari nyoblos menggunakan hak pilih itu jelas lebih baik daripada tidak nyoblos. Jadi baik bapak-bapak maupun ibu-ibu
kalau 14 Februari supaya mencoblos. Adapun di luar itu yang nyoblos khusus bapak-bapak saja. Jadi oleh karena itu kita bagaimana nanti menggunakan hak pilih kita pada 14 Februari depan untuk mencoblos pimpinan-pimpinan baik di kabupaten, provinsi maupun nasional. Insya Allah. Insya Allah. Lalu siapa yang dicoblos itu siapa? Saya tadi perjalanan mulai Bogor, sampai Jakarta, sampai Cikampek. Nah, karena Cikampek itulah saya keliru nyebut Majalengka jadi Cikampek. Sampai Majalengka sini, apa? Exit tolnya itu namanya apa itu? Kertajati. Apa? Kertajati. Kertajati sampai Majalengka. Subhanallah. Itu kalau dihitung itu entah berapa ribu gambar ya. Foto santun merakyat. Kalau saya terpilih tidak akan ada kemiskinan di negara ini. Wah, apalagi punya macam-macam. Semua gambarnya itu senyum semuanya. Gambarnya, fotonya. Adapun orangnya saya tidak tahu apa senyum atau pusing tidak tahu. Tapi gambarnya fotonya senyum senyum. Maka kita doakan semoga semua yang mencalonkan diri itu sekarang ya tersenyum, nanti setelah pemilu ya tersenyum, tidak ada yang stres. Mengapa? Karena pada waktu pemilu 2019 itu satu direktur rumah sakit besar di Surabaya itu pada ketika pemilu itu kurang 2 bulan seperti hari ini itu sudah mengumumkan, alhamdulillah kami pihak rumah sakit dalam rangka menghadapi dan menyukseskan pemilu yang akan datang telah menyiapkan 100 kamar untuk calon orang stres. Ya ini pemilunya belum dimulai sudah ada stres kamarnya. Karena mengapa? Karena tentunya yang tidak terpilih jelas lebih banyak daripada yang kepilih. Yang nyalon berlipat-lipat kali lebih banyak. Jadi yang kalah itu ya pasti lebih banyak daripada yang menang. Yang tidak terpilih lebih banyak daripada yang terpilih. Maka kita doakan yang terpilih maupun yang tidak terpilih semuanya sehat, tidak stres. Amin Allahumma. Jadi yang dipilih itu siapa? Yang dipilih itu tentunya adalah orang yang kita pandang yang kalau dia jadi pimpinan membuat masyarakat negara ini tambah hari tambah bertakwa kepada Allah. Itulah yang mesti kita pilih. Jadi yang kita pilih itu mestilah orang yang kalau kita pilih dan dia jadi pimpinan membuat negara ini, masyarakat negara ini tambah hari tambah bertakwa kepada Allah. Karena kalau orang itu bertakwa kepada Allah, begitu banyak janji-janji Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Satu negeri penduduknya beriman bertakwa kepada Allah, Allah janjikan turunkan keberkahan dari atas dari langit, keberkahan dari bawah dari bumi. Begitu banyak janji-janji kebaikan keberkahan apabila ada sifat takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa
haitsu la yahtasib. Untuk orang yang bertakwa Allah janjikan yaj'al lahu makhraja. Setiap masalahnya, setiap kesulitannya, setiap problem hidupnya Allah datangkan untuknya jalan keluar, solusi. Hari ini kita begitu sering mendengar saya punya masalah. Petani mengatakan saya punya masalah di pertanian. Pedagang mengatakan saya punya masalah di perdagangan. Pejabat mengatakan saya pusing mikirkan pemerintahan dan jabatan ini. Saya itu pernah menjenguk saudara keluarga yang sakit, opname di rumah sakit Madiun. Ketika saya menjenguk dia, ketemu dengan Bupati Magetan, dan Bupati Magetan itu alhamdulillah kenal baik dengan saya. Maka kami berbincang-bincang. Tiba-tiba Bupati Magetan itu mengatakan, Gus, saya berpesan kepada sampeyan. Pesan apa Pak Bupati? Pesan saya, jangan sekali-kali ingin jadi bupati. Jadi yang pesan itu bupati, pesan sama saya, Gus, saya pesan jangan sekali-kali ingin jadi bupati. Ini kok aneh nih, bupati pesannya kok kayak gini nih. Saya tanya, loh kenapa demikian Pak Bupati? Ternyata jadi bupati itu pusing, banyak masalah. Pejabat mengatakan punya masalah, rakyat mengatakan punya masalah. Semua orang di mana-mana berkata bahwa dia punya masalah. Dan memang demikian. Memang demikian. Di dunia itu Allah jadikan semua orang itu bikin punya masalah. Satu-satunya orang yang mungkin merasa tidak pernah punya masalah hanya orang gila. Makanya pagi-pagi senyum-senyum, sore senyum-senyum, ada uang ya senyum, tidak ada uang ya senyum, orang gila. Oleh karena itu memang di dunia itu Allah jadikan semua orang itu punya masalah. Lah bedanya kalau orang itu bertakwa, ada masalah ada jalan keluar, ada masalah ada jalan keluar, ada masalah ada jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, seumpama bumi seluruhnya jadi besi, langit seluruhnya jadi tembaga, untuk orang yang bertakwa tetap saja Allah datangkan makhraja, jalan keluar untuknya. Jadi menyelesaikan masalah itu yang jelas ada jaminan, yaitu dengan takwa. Bukan pergi ke pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, itu di kantor pegadaian Kabupaten Majalengka itu pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dilakukan betul, masuk ke pegadaian, keluar, loh, kok tambah masalah? Jadi menyelesaikan masalah itu dengan takwa. Kalau dengan takwa Allah datangkan makhraja, ada penyelesaian, ada solusi dari setiap masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Untuk orang yang bertakwa Allah janjikan datangkan rezeki bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita itu
mengatakan dan meyakini rezeki saya hanya dari sawah. Kalau tidak dari sawah tidak ada rezeki. Jangan mengatakan itu. Rezeki saya datang dari toko perdagangan. Kalau tidak dari toko perdagangan saya tidak punya rezeki. Oh jangan kita punya keyakinan seperti itu. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yang mafhumnya, pintu rezeki itu tidak kurang 70 pintu rezeki. Sawah, toko, kantor, ternak itu hanya salah satu dari pintu-pintu rezeki. Silaturahim pintu rezeki, sedekah pintu rezeki, istighfar pintu rezeki, sholawat pintu rezeki, birrul walidain, berbagi kepada orang tua pintu rezeki. Begitu banyak pintu rezeki. Maka kalau kita itu meyakini hanya dengan sawah saya dapat rezeki, itu namanya membuka satu pintu menutup 69 pintu. Akhirnya yang datang kecil rezekinya, salahnya sendiri. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apabila ada sifat takwa, Allah datangkan rezeki bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Seperti dikisahkan Al-Quran mengenai seorang wanita solehah yang namanya Sayyidah Maryam radhiyallahu ta'ala anha wa alaihissalam. Waktu itu Sayyidah Maryam itu mondok di pesantren, ngaji kepada kiai yang namanya Nabi Zakaria. Oleh Nabi Zakaria itu dikasih kamar dekat mihrab masjid, kemudian kamarnya itu pintunya itu selalu dikunci dari luar oleh Nabi Zakaria, sehingga Maryam itu tidak pernah kemana-mana. Di dalam ruangan itu selalu sibuk ibadah, berzikir, bermunajat, berdoa, taat, tidak pernah maksiat, selalu takwa kepada Allah. Tetapi anehnya, setiap kali Nabi Zakaria itu masuk kamarnya Maryam itu hilang. Di sana ada buah-buahan, ada makanan-makanan, ada rezeki yang tidak tahu dari mana datangnya. Anna laki hada, Maryam, ini dari mana? Dijawab, ya min indillah, ini dikirim oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kata para ulama, orang itu kalau bertakwa sungguh-sungguh, walaupun tidak kemana-mana, Allah datangkan untuknya rezeki dari mana-mana. Tetapi kalau tidak ada sifat takwa, walaupun sudah kemana-mana, sudah ke Korea maupun Cina, sudah ke Malaysia maupun Saudi Arabia, bisa-bisa rezekinya tidak datang dari mana-mana karena tidak ada sifat takwa. Ataupun kalau datang rezeki menguap, hilang barokahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa yu'zim lahu ajra. Allah gedekan, lipat gandakan, agungkan pahala untuknya. Ringkasnya, kalau kita takwa, kalau masyarakat ini takwa,
kalau pimpinan-pimpinan kita bertakwa, kalau rakyat negara kita ini bertakwa, beres urusan dunia, beres urusan akhirat. Untuk itulah pesantren ini dibangun. Karena pesantren ini dibangun maksud utamanya untuk mencetak sebanyak-banyaknya orang yang soleh-solehah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang seperti Sayyidah Maryam, orang yang seperti Sayyidina Abu Hurairah, orang yang seperti orang-orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga pemilu mendatang menghasilkan pimpinan orang-orang yang bertakwa dan membuat rakyat Indonesia tambah hari tambah bertakwa. Amin Allahumma. Lalu caranya bagaimana? Caranya ya doa, ya istikharah. Doa istikharah. Kemudian yang kedua, selain doa supaya diberi ketepatan ketika memilih, kita berdoa siapapun yang terpilih itu akan menjadi orang yang baik yang membawa kebaikan. Para ulama mengatakan ada orang itu dulunya itu memang baik, begitu jadi pemimpin tambah baik dan tambah menyebarkan kebaikan-kebaikan. Antara lain Sayyidina Abu Bakar, antara lain Sayyidina Umar, antara lain Sayyidina Uthman, antara lain Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang disepakati pimpinan terbaik dari kalangan umat ini umatnya yang mulia baginda Rasulullah SAW, Al-Khulafaur Rasyidun. Jadi mereka itu orang baik, begitu jadi pimpinan tambah baik dan menyebarkan kebaikan di mana-mana. Lalu ada lagi orang itu ketika belum jadi pimpinan itu biasa-biasa, kadang-kala itu bahkan menjengkelkan, atau kadang-kala itu cenderung kurang baik, suka pamer, suka menunjukkan kekayaan. Tetapi begitu jadi pimpinan, jadi baik dan menyebarkan kebaikan di mana-mana. Antara lain Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana kata para ulama merupakan pimpinan khalifah terbaik setelah khalifah yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, di dalam mimpin umat. Nah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu dulu sebelum jadi pimpinan, sebelum jadi khalifah itu suka pakai baju mewah, suka pokoknya seperti cenderung memamerkan kekayaan. Tetapi begitu jadi pimpinan itu zuhud, selalu memikirkan rakyatnya, kemakmuran rakyatnya, sedangkan untuk dirinya sendiri itu hidupnya itu sangat zuhud, sangat sederhana. Padahal kalau mau kaya bisa jadi orang yang sekaya-kayanya. Jadi seorang khalifah, seorang raja besar yang luas negaranya pada waktu itu bisa jadi 10 kali lipat luas negara Indonesia ini. Kalau gendeng rumahnya bocor itu bukannya manggil tukang, naik sendiri diperbaiki sendiri. Maka suatu hari gendeng rumahnya itu atapnya itu bocor, beliau naik tangga memperbaiki atap yang bocor itu. Tiba-tiba ada tamu, seorang wanita mau menemui istrinya, ditemui di ruang di bawah, sedangkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz naik di atas itu memperbaiki genteng itu tangga. Maka tiba-tiba tamu wanita tadi mengatakan kepada istrinya Khalifah, kamu itu kalau nyari tukang memperbaiki atap, cari laki-laki yang soleh. Loh kenapa?
Itu yang membagi atap itu berkali-kali lihat kamu, tengok kamu. Loh, dia itu suami saya. Masya Allah. Jadi Khalifah Amirul Mukminin, atapnya bocor, naik sendiri, memperbaiki sendiri. Maka kalau besok atau besok lusa Pak Camat kok naik atap memperbaiki gendengnya sendiri, apalagi gendeng warganya, jangan kaget. Itu calon Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada orang itu sebelum jadi pimpinan seperti biasa, begitu jadi pimpinan jadi orang baik dan memberikan kebaikan. Sebaliknya ada orang yang begitu jadi pimpinan malah jadi buruk, bahkan masuk penjara. Siapa Pak? Tidak usah diceritakan. Maka yang penting kita selain berdoa ketika mau milih istikharah dan doa, jangan lupa berdoa siapapun yang terpilih jadi pimpinan, semoga oleh Allah dijadikan pimpinan yang baik, yang bikin masyarakat Indonesia ini tambah meningkat solehnya, meningkat takwanya. Amin Allahumma. Ini pertama. Kemudian yang kedua, sebentar lagi kita juga menghadapi Ramadan, masa Ramadan. Nah, puasa itu dimulai kapan Pak? Yang jelas dimulai tanggal 1 Ramadan. Itu nanti pada sepakat itu, jangan ada istilah itu. Nah, 1 Ramadan itu kapan? Nunggu pengumuman nanti. Tapi kalau menurut penanggalan, insya Allah Ramadan kita itu jatuh tanggal sekitar 11 Maret. Jadi kalau dengan hari sekarang ya kurang 2 bulan. Maka bagaimana kita menyambut Ramadan itu, kita niatkan untuk menjadi bulan kesemangatan amal, khususnya ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain, wabil khusus ibadah membaca Al-Quran. Di Temboro, di kampung kami, kalau panjenengan datang ke sana di bulan Ramadan, tarawih itu banyak pilihan. Ada yang 1 malam 1 juz, ada yang 1 malam 2 juz, ada yang 1 malam tiap malam 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang tiap malam membaca 10 juz, ada yang tiap malam membaca 30 juz khataman Al-Quran tiap malam dalam tarawih itu. Tarawih mulai awal malam sampai menjelang sahur. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dari Majalengka ingin mencoba kesaktiannya, silakan. Nanti datang ikut tarawih yang 37 di sana. Jadi memang mestinya kita itu kalau urusan tarawih khususnya Ramadan itu mestinya berpanjang-panjang, bukan bercepat-cepat. Sekarang kan bawaannya kira-kira mana musola masjid yang tarawihnya paling cepat? Mestinya tidak begitu. Mestinya kita itu semakin panjang menghidupkan malam Ramadan, mestinya semakin membanggakan. Di dalam Hasyiah Al-Bajuri, yaitu hasyiahnya syarah kitab Fathul Qorib itu disebutkan bahwa dulu orang Makkah itu, mereka di Masjidil Haram tarawih 20 rakaat. Yang namanya tarawih itu rohah, istirahat, maksudnya sholat yang di tengah-tengahnya itu ada istirahat. Maka mereka mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat itu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat. Istirahatnya digunakan untuk tawaf, ngelilingi Ka'bah 7 kali.
sholat lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat, tawaf lagi. Jadi 4 rakaat 1 tawaf, 4 rakaat 1 tawaf, 4 rakaat 1 tawaf, 4 rakaat 1 tawaf, 4 rakaat 1 tawaf. Berarti maknanya dalam 20 rakaat tarawih mereka melakukan tawaf 5 kali. Istirahat di tengah-tengah tarawih itu. Setelah itu baru witir 3 rakaat. Maka rupanya hal ini didengar oleh penduduk Madinah yang sholat di Masjid Nabawi. Maka mereka itu begitu iri, begitu terbakar. Ini saudara-saudara kita ketika tarawih dapat 4 rakaat istirahat tawaf. Mereka bisa tawaf karena di depan mereka ada Ka'bah. Dan di sini Masjid Nabawi tidak ada Ka'bah, tidak bisa tawaf. Bagaimana caranya ini kita ini supaya tidak amat kalah dalam pahala ini? Bagaimana ini? Jadi orang zaman dahulu itu terbakarnya itu kalau kalah dalam amalan. Kalau kalah dalam dunia tenang-tenang saja. Tapi kalau kalah dalam amalan terbakar. Kalau kita ini kan kebalik. Tetangganya beli sepeda motor Vario baru, tensinya naik. Tetangganya bikin rumah baru, gula darahnya naik. Orang zaman dulu itu terbakarnya hatinya itu kalau kalah dalam amalan. Gimana caranya supaya kita tidak kalah amat ini? Maka akhirnya mereka menyepakati 4 rakaat istirahat, 4 rakaat dikerjakan berjamaah istirahat. Istirahatnya digunakan untuk sholat sendiri-sendiri 2 rakaat. 4 rakaat lagi jamaah istirahat, sholat sendiri 2 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti ada berapa rakaat? 10 rakaat. Selain sholat tarawihnya yang 20 rakaat. Maknanya mereka malam itu sholat tarawih itu berapa rakaat itu? 30 rakaat. Tarawihnya 20 rakaat, yang istirahat 2 rakaat, 2 rakaat, 10 rakaat. Tambah witir lagi. Maka oleh karena itu bagaimana Ramadan depan itu kita betul-betul berusaha menikmati, meningkatkan, memakmurkan malam-malam Ramadan, khususnya dengan ibadah-ibadah, utamanya ibadah tarawih dan membaca Al-Quran. Insyaallah. Bagaimana Bapak Ketua MUI kalau misalnya seluruh masjid musola di Kecamatan Banjaran itu tarawihnya 1 malam membaca Al-Quran 1 juz atau setengah juz atau seperempat juz. Karena mengapa? Jadi kalau 1 malam baca 1 juz, berarti maknanya dalam bulan itu 30 hari dapat 1 khataman. Kalau bacanya setengah juz, berarti tahun ini 15 juz, tahun depan 15 juz, 2 kali Ramadan 1 khataman. Kalau membacanya seperempat juz, tahun ini seperempat, 4 tahun 4 Ramadan, 4 tahun dapat 1 khataman. Tetapi mohon maaf, kalau tiap tahun, tiap malam ditambah membaca Al-Hakumut itu terus 20 tahun insya Allah dah khatam Al-Quran. Bagaimana? Benar nggak? Maka kalau misalnya di kecamatan ini setiap musola, setiap masjid tarawihnya baca Al-Quran, kalau bisa 1 juz, belum kuat setengah juz, belum kuat 4 juz, kira-kira setuju nggak? Setuju nggak kira-kira?
Bagus nggak kira-kira? Bagaimana Pak? Ya, ya. Insya Allah ya. Betapa indahnya kalau Bapak Camat gimana? Setuju nggak kira-kira? Nah, ini Pak Ketua setuju, Pak Camat setuju. Yang menentang awas. Lalu yang baca siapa? Yang baca siapa? Di tempat kami ini tidak ada hafid Al-Quran Pak. Yang baca bukan siapa-siapa, ya imam hariannya itu. Jadi nanti bikin meja atau misalnya pakai mushaf yang besar, ada lampunya, itu imamnya itu aja yang baca, tidak harus hafalan, dibaca sendiri oleh imamnya masing-masing. Tetapi kalau seperti itu, insya Allah sekurang-kurangnya nanti 4 tahun sekali hatam, 4 tahun sekali hatam. Tetapi kalau al-hakumut istiqomah 20 tahun tidak hatam-hatam, 40 tahun tidak hatam. Bagaimana? Cocok tidak kira-kira? Insya Allah. Itu namanya ada kesemangatan meningkat, terutama nanti di bulan Ramadan ini. Nah, untuk maksud ini semuanya lah pesantren kita ini dibikin. Pesantren ini dibikin untuk bagaimana sebanyak-banyaknya Allah bangkitkan orang-orang yang soleh-solehah, yang bertakwa, yang hafid Al-Quran, yang alim agama. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Nanti di mahsyar akan ada pameran besar-besaran. Pameran itu maksudnya dipamerkan. Siapa yang dipamerkan? Yaitu orang yang hafid atau hafidhoh Al-Quran. Di hadapan orang banyak, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah derajat kamu, waratil, bacalah dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana di dunia kamu membacanya dengan tartil. Fa inna manzilataka, sesungguhnya tingginya derajat kamu di akhirat, inda akhir ayatin taqra'uha, mengikut sebanyak mana ayat Al-Quran yang kamu hafal. 30 juz tinggi, 20 juz di bawahnya, 10 juz di bawahnya. Hafal juz 30, bukan 30 juz, juz 30. Itu nanti lebih bawah lagi. Lalu bagaimana Pak kalau hafal 30? Alhamdulillah masih hafal 30. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan satu hafid Al-Quran itu nanti di akhirat oleh Allah diberi wewenang mensyafaati, membawa 10 orang keluarganya masuk ke dalam surga. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengirimkan anak di pesantren ini ngaji ngafalkan Al-Quran, itu sebenarnya sama dengan mendaftarkan 10 orang keluarga masuk surga. Oleh karena itu mestinya itu wali-wali santri yang anaknya mondok di sini, kalau yang mondok itu 1 orang itu mestinya itu bayarnya adalah bayar untuk 10 orang. Kenapa? Yang didaftarkan masuk surga 10 orang. Bagaimana? Insya Allah ini gurau saja. Tetapi kalau dianggap serius ya memang bagus itu. Apalagi bukan hanya hafid Al-Quran, ngaji terus, ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tajwid, ngaji bahasa Arab, ngaji nahwu, ngaji sorot, sampai jadi orang alim. Yuqalu lil 'abid udkhulil jannah. Dikatakan nanti di akhirat orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, silakan masuk surga sendiri saja. Wa yuqalu lil 'alim isfa'lin nas. Tetapi kalau orang itu bukan hanya ahli ibadah, tetapi juga alim ilmu agama, maka dikatakan silakan masuk surga dan bawa bersamamu berapa orang pun yang kamu suka.
puluhan, ratusan, ribuan mengikut derajat ilmunya, ikhlasnya, takwanya, ketinggiannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ringkasnya, kalau kita itu ngirim anak kita ngaji mondok di pesantren, itu betul-betul investasi cerah untuk kehidupan akhirat kita. Tetapi kita ini di dunia, Pak, bukankah di dunia ini juga perlu makan, perlu ini, perlu itu? Loh, kamu itu bagaimana? Di dunia ini semua yang hidup yang ada di alam semesta ini oleh Allah masih dikasih rezeki, itu barokahnya di dunia masih ada orang iman. La taqumus sa'ah hatta la yuqala Allah Allah. Seumpama di dunia tidak ada orang beriman, semuanya di-stop, dikiamatkan, tidak dikasih rezeki oleh Allah. Jadi semua manusia, semua hewan, semuanya itu dikasih rezeki oleh Allah karena barokahnya masih ada orang beriman. Lalu bagaimana dengan orang beriman yang ngaji di pesantren? Tambah lagi, banyak, begitu banyak jaminan, begitu banyak keberkahan. Itu di Surabaya. Di Surabaya itu ada Masjid Sunan Ampel. Mungkin banyak di antara yang di sini sudah pergi ziarah ke sana. Di mana di baratnya masjid itu ada makamnya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu namanya itu Maulana Ahmad Rohmatullah. Masa mudanya di sana, India Selatan sana, lalu hijrah ke Jawa, Surabaya. Hidupnya, mudanya ngaji di pesantren, tuanya berjuang, mendakwahkan, mengajarkan, menyebarkan agama. Hari ini kalau kita ini datang ziarah ke makamnya Sunan Ampel, untuk menuju makam itu banyak lorong. Ada yang dari kanan, kiri, timur, barat, utara, selatan. Di sepanjang lorong itu begitu banyak warung-warung, toko-toko, laris semuanya, rame semuanya, termasuk tukang-tukang parkirnya, termasuk hotel dan penginapannya, rame semuanya. Karena barokahnya orang-orang yang berziarah di makamnya Sunan Ampel. Maka ada seorang kiai, seorang ulama ziarah ke sana dengan anaknya. Begitu melihat ramenya orang di situ, beliau mengatakan, "Wahai anakku, inilah pelajaran. Sunan Ampel, seorang yang masa mudanya dihabiskan untuk ngaji, belajar agama, masa tuanya dihabiskan untuk mengajarkan dan perjuangan agama. Lihatlah, sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu, oleh Allah masih dijadikan sebab datangnya rezeki untuk sekian ratus, sekian ribu orang. Maka ini jadi pelajaran besar, wahai anakku. Orang itu kalau betul-betul alim agama, faham agama, diamalkan, diperjuangkan, jangankan masih hidup, sudah mati pun menjadi sebab rezeki untuk yang hidup. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betul-betul keberuntungan dan keberuntungan manakala kita ngirim anak-anak kita untuk belajar agama, mengaji, belajar di madrasah, di pondok pesantren. Dan itulah bantuan yang pertama kali kami mintakan kepada semua yang di tempat ini. Kirimkan putranya, putrinya untuk mengaji, mengaji full, mengaji pulang pergi. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengaji, tidak belajar agama.